menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Pembacaan tata tertib sidang. 4. Pembukaan sidang secara resmi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. 5. Doa. Dan 6. Penutup. Diingatkan kembali, tidak ada yang bersuara, bergerak, jadi sikap sempurna. Bisa dimulai? Baik, mari kita awali pembukaan sidang ini dengan mengucap basmalah. Sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bulan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, bagi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan tata tertib sidang. Ya, terima kasih. Saya akan membaca tata tertib sidang. Persyaratan sidang KTI. 1. Persyaratan sidangnya adalah peserta sidang wajib mengikuti pembukaan sidang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 2. Peserta hadir pada acara pembukaan sidang. 3. Peserta hadir 10 menit sebelum presentasi dimulai. 4. Peserta wajib memakai jas alma mater, sepatu, dan seragam sekolah lengkap. 5. Peserta telah menggandakan karya tulis sebanyak 2 buah. 6. Peserta diperbolehkan membawa laptop atau media bantu presentasi lainnya. 7. Peserta yang terlambat hadir maksimal 10 menit dianggap tidak mengikuti presentasi. 8. Peserta wajib menjaga ketertiban suasana sidang. 9. Peserta wajib mengikuti sidang ulangan apabila pada waktu sidang dinyatakan tidak layak mengikuti sidang karena hal-hal tertentu. Berikutnya aturan pelaksanaan sidang KTI. 1. Sidang dimulai setelah penguji 1 dan penguji 2 siap di ruang sidang dan telah menerima karya tulis. 2. Pimpinan sidang adalah pembimbing karya tulis yang juga menjadi penguji 2. 3. Pimpinan sidang membuka jalannya presentasi selama 5 menit dari 40 menit waktu secara keseluruhan sidang. 4. Selama presentasi penguji 1 dan penguji 2 dilarang interupsi kepada peserta sidang. 5. Penguji 1 dan penguji 2 membuka pertanyaan setelah presentasi. 6. Pimpinan sidang dapat memberikan kesempatan hadirin untuk bertanya kepada peserta sidang. 7. Penguji 1 dan penguji 2 memberi nilai sesuai dengan format yang disediakan. 8. Pimpinan sidang dapat membatalkan atau tidak meluluskan sidang apabila peserta tidak mematuhi tata tertib sidang. 9. Penguji 1 dan penguji 2 memberikan nilai secara berkelompok atau individu bagi yang sendiri, baik untuk penilaian penulisan, penyajian, maupun menjawab pertanyaan. 10. Penguji 1 dan penguji 2 tidak boleh memberi tanda tangan pada karya tulis sebelum diperbaiki secara lengkap. Terima kasih. Mohon maaf, ada yang terlambat. Bagaimana? Yang terlambat tetap di luar sesuai dengan tata tertib sidang yang dibacakan. Silakan berbaris yang rapi di luar ya.
Selanjutnya adalah pembukaan karya tulis, sidang karya tulis oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Estresna. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akhirnya bisa menyelesaikan atau bisa memulai dan melaksanakan ujian sidang KTI yang tentu saja sudah merupakan kegiatan yang telah direncanakan, dan kami yakin bahwa kalian semua telah melaksanakan dengan penuh perjuangan ya, dan penuh usaha di bawah bimbingan Bapak Ibu guru yang dengan setia, dengan sukarela, dan dengan intensif membimbing anak-anak sekalian sehingga menghasilkan karya-karya yang layak untuk diujiankan. Anak-anak sekalian, bahwa yang pertama yang melatar belakangi kenapa kegiatan penulisan karya tulis ini hadir atau kami adakan menjadi bagian dari sistem atau cara untuk melakukan pendidikan atau melaksanakan pendidikan di SMA Dion terhadap siswanya. Yang pertama, bahwa kami yakin bahwa seluruh sumber daya manusia, terutama guru, adalah insan intelektual yang memiliki pengalaman, memiliki success story, paling tidak pada saat beliau atau guru kalian melakukan studi di perguruan tinggi. Pada saat itu maka beliau pun harus menyelesaikan suatu karya tulis yang harus dihasilkan. Nah, dari pengalaman itu kami ingin bahwa para guru dapat mentransfer pengalamannya, pengetahuannya dalam bentuk membimbing intensif kepada kalian, dalam rangka juga menyiapkan bahwa dunia perguruan tinggi yang insya Allah kalian 1 tahun ke depan akan kalian masuki. Amin. Itu semua menuntut kalian secara mandiri untuk membuat laporan, membuat tulisan, membuat artikel, termasuk tugas-tugas yang dilakukan secara mandiri dan ya dengan melalui tahap-tahap yang sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah. Yang kedua, bahwa insan akademik, kami ingin menciptakan kultur akademik, kultur ilmiah, kultur saintifik kepada seluruh sivitas termasuk anak sekalian sebagai calon pemimpin, calon ilmuwan, bahwa segala sesuatu tahap dalam penyelesaian masalah harus dilakukan dengan cara yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel, melalui suatu ketelitian. Itulah yang ingin kami tanamkan, karakter-karakter ilmiah seperti itulah yang kami harapkan dapat kalian miliki dan kalian dapatkan pengalaman itu pada saat kalian melaksanakan atau membuat suatu karya ilmiah. Yang ketiga, tentu saja kami sangat berharap bahwa kalian memiliki sensitivitas ilmiah terhadap suatu fenomena, baik itu fenomena dalam skup yang mikro dan makro, dalam rangka juga memperkaya kalian dan memberi pengalaman kalian sebagai calon pemimpin di masa datang, bahwa kalian harus jeli terhadap setiap persoalan dan juga tahu caranya untuk menyelesaikan setiap persoalan. Semoga kegiatan pada hari ini akan memperkaya kalian, memperkaya kita semua, akan pengalaman-pengalaman positif yang akan menjadi bekal pengalaman pada saat nanti akhirnya kalian harus menampaki jenjang pendidikan yang lebih lanjut ataupun nanti terjun ke masyarakat. Ada 2 hal yang pernah suatu kali alumni menyampaikan kepada saya bahwa Bu, tolong jangan hilangkan 2 hal. Yang pertama adalah pelajaran komputer, pelajaran TIK yang disampaikan oleh guru TIK di SMA Dwi Warna, betapa banyak memberikan, banyak memberikan pengalaman, keterampilan yang pada dasarnya itu akan menjadi basic skill untuk anak-anak melanjutkan atau mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Dan yang kedua adalah tradisi ujian sidang karya tulis ilmiah, yang mana pada akhirnya ketika memasuki dunia universitas, dunia perguruan tinggi atau sebagai mahasiswa, bukan hanya pada 1 kali mata kuliah saja, tetapi setiap mata kuliah itu menuntut setiap mahasiswa untuk menulis, mempresentasikan dan bertanggungjawabkan semua yang ditulisnya di depan para dosennya. Jadi betapa para alumni menyampaikan tersebut karena mereka merasa sangat bermanfaat sekali ketika menghadapi atau menjalani tahap-tahap yang dilalui di SMA Diwana, terutama pada saat penyelesaian karya tulis ini. Anak sekalian,
pada hari ini saya dan kami semua para guru menyampaikan selamat untuk mengikuti ujian sidang karya tulis yang sudah kalian tulis, yang sudah kalian teliti. Apapun yang kalian tulis, semoga ini memberikan manfaat pada semua aspek, baik itu dari isi maupun dari tata cara menulis maupun dari tata cara dan pembentukan mental sebagai seorang peneliti, sebagai seorang terpelajar. Ya, jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang karya tulis ilmiah pada tahun ajaran 2011-2012 secara resmi saya buka. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga, bahwa kami berharap kepada Bapak Ibu guru dan juga nanti para penanggung jawab kegiatan ini, dari tahun ke tahun kita ingin selalu meningkatkan kualitas dari karya-karya yang dihasilkan para anak-anak. Terutama saya ingin sekali bahwa kenapa karya tulis ilmiah ini yang semula dilaksanakan di kelas 3 pada semester 5 kita turunkan di semester 4. Sesungguhnya ide dasarnya, keinginan awalnya adalah salah satu dari karya terbaik dari kalian itu yang kami kirimkan dalam lomba penulisan karya ilmiah remaja yang biasanya di launching atau diseleksi mulai di tingkat kabupaten sejak pada awal April. Nah, karena ini sidangnya juga terlambat, bukan terlambat sebenarnya, tidak terlambat sebenarnya ya, akan tetapi belum sampai pada menseleksi karya, walaupun sebenarnya saya juga sudah berjalan. Siapa di antara karya-karya kalian yang futuristik, yang kira-kira bisa atau layak untuk dilombakan gitu, namun saat ini waktunya sudah lewat gitu. Jadi untuk kedepannya kita bagaimana supaya sidang KTI itu dilakukan pada akhir semester 1 gitu, pada akhir semester 1 atau awal semester 2, yang terbaik dari karya tulis tersebut kemudian kita kirimkan ke level berikutnya. Demikian, terima kasih atas kalian atas kesabaran, kerjasama kalian semua ya telah bekerja. Demikian juga kami ucapkan terima kasih yang penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Bapak Ibu guru yang telah memberikan pengalaman pembimbingan intensif kepada anak sekalian. Karena hanya dengan pembimbingan intensif itulah sesungguhnya banyak hal yang tercerap oleh anak sekalian ya, dibandingkan dengan satu kelas dibimbing oleh satu guru pada saat praktikum misalkan gitu ya. Jadi kenapa satu siswa satu pembimbing atau dua siswa satu pembimbing? Karena dengan cara seperti itulah maka segala informasi, segala pembimbingan itu akan memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan cara klasikal. Demikian anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan